Oke, ini adalah bumi, planet kita. Salah satu karakteristik utama dari planet kita adalah warnanya yang biru ketika dilihat dari luar angkasa. Warna biru ini berasal dari warna pantulan cahaya yang dipantulkan oleh air. Dan keberadaan air sendiri merupakan karakteristik utama dari planet ini. Dan menariknya, bila kita berbicara dengan misi manusia mencari planet lain untuk tujuan kehidupan atau peradaban manusia, salah satu parameter utama yang dicari atau diteliti atau diidentifikasi dari setiap planet yang ditemukan adalah keberadaan air. Jadinya, misalnya ketika NASA memiliki misi ke bulan, ke Mars, atau ke planet lain di luar galaksi Bima Sakti, salah satu parameter atau karakteristik yang dicari atau diteliti adalah keberadaan air dari planet atau bulan tersebut. Kenapa? Kenapa kok mencari air? Kenapa kok mencari planet yang mirip bumi? Bumi ada airnya. Kenapa kemudian NASA atau astronot atau ahli-ahli antariksa selalu mencari planet yang ada airnya? Jawabannya sebetulnya sangat sederhana. Bila kita berbicara air, maka kita berbicara kehidupan. Kenapa? Karena air merupakan komponen utama penyusun tubuh seluruh makhluk hidup. Bila kita belajar biologi, seluruh makhluk hidup itu tersusun atas sel. Dan mayoritas komponen penyusun sel adalah air. Ada yang tersusun 70% oleh air hingga 95% air. Sehingga komponen utama sel adalah air. Karena sel merupakan penyusun tubuh makhluk hidup, tentu. Maka tubuh makhluk hidup juga tersusun atas mayoritas air. Apapun makhluk hidupnya. Baik makhluk hidup yang ada yang hidup di lautan, di sungai, ataupun di darat. Selain tersusun atas mayoritas air, makhluk hidup tersebut juga tidak dapat terpisahkan hidupnya dengan air. Pasti mereka harus minum air. Apapun itu hewannya, apapun itu tumbuhannya, apapun serangganya, pasti mereka membutuhkan air. Bahkan hewan-hewan di gurun, kemudian tumbuhan di gurun seperti kaktus itu juga membutuhkan air. Kenapa? Kenapa air amat sangat penting? Nah, kalau kita belajar biokimia, kita akan mengetahui mengapa air itu sangat penting. Air itu merupakan zat yang dapat melarutkan berbagai zat kimia lainnya. Dan seperti yang kita ketahui, makhluk hidup bisa hidup, sel bisa hidup, itu sebetulnya ditopang oleh berbagai reaksi biologis. Berbagai reaksi biologis tersebut melibatkan berbagai zat. Dan medium tempat reaksi biologis terjadi itu mayoritas air. Jadinya berbagai reaksi kimia yang melibatkan zat-zat kimia itu selalu atau hampir selalu melibatkan air sebagai mediumnya. Baik reaksi kimia yang ada di dalam tubuh kita, di dalam tubuh makhluk hidup ataupun di luar tubuh makhluk hidup. Oleh karena itu, bila tidak ada air, maka tentunya berbagai reaksi kimia tersebut tidak akan terjadi. Dan bila reaksi kimia tidak akan terjadi, maka kehidupan pun juga tidak akan tercipta. Nah, keberadaan air di bumi ini memungkinkan munculnya berbagai makhluk hidup sehingga sekarang beraneka ragam hingga saat ini. Oleh karena itu, sudah menjadi jelas kenapa ketika manusia mencari planet lain sebagai tujuan planet untuk dihuni, salah satu indikator utama yang dilihat adalah keberadaan air. Lalu kenapa air bisa menjadi zat yang mampu melarutkan berbagai zat lain? Mengapa air juga memiliki karakteristik yang mendukung berbagai kehidupan di planet ini? Nah, untuk melihat atau mendiskusikan hal tersebut, kita perlu melihat struktur utama dari air. Ya, air itu zat dan air terdiri atas molekul-molekul air. Molekul air amat sangat sederhana. Dia hanya tersusun atas 3 atom, yaitu atom oksigen dan atom hidrogen. 1 atom oksigen dan 2 atom hidrogen. Dan bila kita lihat
struktur kimia dari skema gambar air di sini, kita dapat melihat bahwasanya air itu tidak linier. Dia strukturnya agak membengkok seperti ini. Dan air sendiri merupakan salah satu molekul yang termasuk dalam molekul polar. Apa karakteristik dari molekul polar? Di sini bisa kita lihat, nah bintik-bintik ini merupakan elektron ya. Di sini bisa kita lihat ternyata sebaran elektron antara atom oksigen dan hidrogen itu tidak imbang. Kenapa? Karena atom oksigen memiliki elektronegatif yang lebih tinggi daripada atom hidrogen. Akibatnya apa? Di sini terjadi atau terbentuk dua kutub. Bukan kutub utara, kutub selatan, melainkan kutub positif dan kutub negatif. Karena oksigen memiliki elektronegatif yang lebih tinggi daripada hidrogen, maka elektron cenderung berkumpul mendekati oksigen dan meninggalkan hidrogen. Akibatnya terbentuklah parsial negatif di daerah oksigen dan parsial positif di hidrogen. Nah, ini merupakan salah satu karakteristik dari molekul polar. Oke. Namun terkadang kita bisa menemukan referensi yang menuliskan struktur air adalah seperti ini. Lurus linier. Ini hanya dituliskan seperti ini, tapi sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi, bentuknya kalau disesuaikan dengan bentuk 3 dimensinya agak membengkong seperti ini. Dan seperti yang saya katakan tadi, oksigen itu lebih negatif sedangkan hidrogen positif. Sehingga di sini ada dua muatan. Muatan negatif di oksigen dan muatan positif di hidrogen. Dan ketika ada dua molekul air yang saling berdekatan, maka kedua molekul air tersebut dapat berinteraksi satu sama lain. Karena oksigen itu memiliki muatan yang lebih negatif, sedangkan hidrogen memiliki muatan yang lebih positif. Ketika ada dua molekul yang saling berdekatan, maka hidrogen akan membentuk ikatan dengan oksigen. Hidrogen positif, oksigen negatif. Positif dan negatif akan saling tarik-menarik. Sehingga kedua molekul ini akan saling berikatan. Ikatan apa yang terbentuk di antara hidrogen dan oksigen ini? Ini adalah ikatan hidrogen. Ya, jadinya ketika kita berbicara terkait berbagai molekul air yang saling berikatan, maka ikatan yang mengikat molekul-molekul air tersebut adalah ikatan hidrogen. Dan bila kita gambarkan 3 dimensinya, maka bentuknya secara sederhana bisa seperti ini. Bisa kita lihat ya, di sini atom oksigennya berwarna merah dan lebih besar daripada atom hidrogen. Hidrogennya ini yang kecil, yang warna putih. Dan kalau kita berbicara atom hidrogen merupakan atom terkecil yang ada di bumi ini. Apa dampaknya terhadap ikatan intermolekul di dalam air ini? Karena hidrogen memiliki ukuran yang amat sangat kecil, memungkinkan dia berinteraksi dengan molekul lain sedekat mungkin. Begitu ya. Karena atomnya amat sangat kecil, karena hidrogen itu yang paling kecil, memiliki ukuran atom yang paling kecil, maka dia akan berinteraksi dengan atom dari molekul lain dengan jarak yang amat sangat dekat. Akibatnya apa? Akibatnya ikatan intermolekul antara molekul air satu dengan molekul air yang dua sangat berdekatan, sehingga ikatan hidrogen ini merupakan ikatan intermolekul yang terkuat dibandingkan ikatan intermolekul yang lain. Oke. Dan bila kita berbicara molekul-molekul air yang jumlahnya sangat banyak, maka tentunya berbagai molekul air tersebut juga akan berinteraksi. Interaksinya tidak hanya melibatkan dua molekul ini, namun setiap molekul air dapat berinteraksi membentuk ikatan dan membentuk struktur seperti ini. Ya, bisa kita lihat setiap atom hidrogen dari satu molekul air berinteraksi dengan atom oksigen dari molekul air yang lain. Karena tadi perbedaan muatan. Di hidrogen positif, di oksigen negatif.
Bisa kita lihat, jadinya setiap hidrogen akan berpeluang berikatan, membentuk ikatan hidrogen dengan atom oksigen. Dan bila kita berbicara ikatan hidrogen di air, meskipun ikatan hidrogen di air merupakan ikatan intermolekul yang terkuat, menariknya selama 1 detik ikatan ini dapat putus nyambung hingga ribuan kali. Sehingga misalkan kita memiliki kumpulan air ya, misalkan air 1 liter, maka selama 1 detik terjadi pemutusan dan penyambungan, pembentukan ikatan hidrogen dan pemutusan ikatan hidrogen dan penyambungan ikatan hidrogen baru lagi selama ribuan kali hanya dalam 1 detik. Akibatnya apa? Akibatnya air ini dapat menyesuaikan bentuk wadahnya. Ya, kenapa? Karena air itu molekulnya saling berikatan sehingga membentuk struktur yang termasuk struktur yang kompleks. Namun karena ikatannya tidak permanen, maka bentuk air tadi bisa berubah-ubah sesuai dengan volume, sesuai dengan wadah air tersebut. Nah, ada referensi lain yang menggambarkan bentuk model air seperti ini. Ya, jadinya bulat-bulat seperti ini ya. Ini bulat-bulat ini juga mewakili bentuk atomnya. Kalau di sini bisa kita lihat di sisi kiri ini atom hidrogen dengan atom oksigen dipisahkan oleh batang yang menggambarkan ikatan ioniknya. Namun ada juga referensi yang menggambarkan seperti ini. Jadinya langsung menggambarkan molekul hidrogen dan oksigen yang menjadi satu seperti ini. Keduanya tepat. Kedua penggambaran model ini juga tepat. Dan sama ketika model-model air, molekul air ini saling berdekatan, maka gambarannya pun juga seperti ini. Atom oksigen selalu berikatan dengan atom hidrogen melalui ikatan hidrogen. Begitu. Kemudian, mohon maaf tadi ya, antara molekul oksigen dengan molekul hidrogen itu terbentuk ikatan kovalen. Bukan ikatan ionik ya. Di sini ada keterangannya adanya ikatan kovalen polar di antara atom oksigen dengan hidrogen. Namun terbentuk ikatan hidrogen antara satu molekul air dengan molekul air yang lainnya. Kenapa di sini dikatakan ikatan polar kovalen? Kalau ikatan kovalen bisa kalian pelajari secara mandiri apa bedanya ikatan ionik, ikatan kovalen, ikatan logam. Terus di sini dikatakan kovalen polar. Kenapa polar? Karena tadi adanya perbedaan muatan. Yang satunya lebih negatif, satunya lebih positif. Itu salah satu karakteristik dari ikatan polar. Dan ketika kita berbicara terkait ikatan intermolekul antara satu molekul air dengan molekul air yang lainnya, maka kita dapat menyimpulkan bahwa satu molekul dengan molekul air yang lainnya itu saling terikat, saling memiliki keterikatan. Dan dalam sains kita mengenal keterikatan atau interaksi antara satu molekul dengan molekul dalam satu zat yang sama kita kenal sebagai kohesi. Nah, keberadaan kohesi ini penting di dalam kehidupan karena apa? Karena misalnya kita mengetahui adanya pohon. Pohon itu amat sangat tinggi dan organ yang dibutuhkan untuk menyerap air adalah akar. Akar dapat menyerap air dan nutrisi yang penting. Namun air dan nutrisi itu tidak hanya dibutuhkan oleh akar, tetapi dibutuhkan oleh seluruh tubuh tumbuhan tersebut, baik akar, batang, ataupun daun. Dan bila pohon itu sampai berpuluh-puluh meter, daun yang berada di paling tinggi pun juga tetap membutuhkan air. Nah, dengan adanya ikatan intermolekul tadi, dengan adanya kemunculan kohesi tadi, maka air yang ada di akar bisa tertarik ke atas ketika daun-daun yang di atas mengalami penguapan atau evaporasi. Selain itu, selain kohesi, kita juga mengenal adhesi. Kalau kohesi itu adalah ikatan antara satu molekul dengan molekul air, atau ikatan antara satu molekul dengan molekul zat yang sama. Sedangkan adhesi itu ikatan antara satu molekul dengan molekul zat yang berbeda. Nah, ketika terjadi transport air dari akar hingga ke seluruh tubuh, selain kohesi, adhesi pun terjadi.
Adesi antara apa dengan apa? Antara air dengan sel. Di sel itu ada selulosa. Dan selulosa dan air itu bisa mengalami interaksi. Nah, keberadaan kohesi dan adesi inilah yang digunakan dalam peristiwa transportasi air. Selain itu, bila kita berbicara terkait kohesi, kita juga mengenal tegangan permukaan. Misal kita bermain ke sungai atau ke danau, biasanya di permukaan air itu ada beberapa serangga yang mampu hidup berdiri dan mungkin mengambang di permukaan air. Seperti ini, anjang-anjang ya. Nah, kenapa mereka tidak tenggelam? Kenapa serangga ini tidak tenggelam? Karena keberadaan ikatan intermolekul di antara molekul-molekul air yang ada di permukaan. Karena ada ikatan tersebut, maka terbentuk seperti selapis layar. Selapis layar yang tidak mudah rusak. Oleh karena itu, serangga yang ringan dan yang memiliki karakteristik khusus di kakinya mampu berdiri di atas air untuk mencari makanannya atau melakukan kegiatan biologi lainnya. Nah, salah satu karakteristik lain yang juga dimiliki air dan bermanfaat bagi kehidupan di bumi ini adalah kemampuan air ketika menguap. Nah, kalau kita berbicara zat itu kan pada umumnya bisa berada dalam 3 fase, yaitu padat, cair, dan gas. Begitu juga air. Dan air merupakan salah satu unsur yang di bumi ini dapat berada dalam 3 fase tersebut dalam suhu yang alami. Bila kita ke kutub, bila kita ke gunung, kita mengenal adanya es. Es itu dari air. Ketika kita minum air, ketika kita ke laut, air yang kita temui berbentuk fase cair. Dan ketika di lautan itu terjadi penguapan dan membentuk awan, maka air berubah menjadi gas. Berkaitan dengan penguapan ini juga penting bagi kehidupan. Nah, salah satu karakteristik air adalah kemampuan dia untuk menjaga suhu di sekitarnya. Maksudnya bagaimana? Nah, kalau kita pergi ke pantai atau di daerah-daerah pinggiran, maka temperatur daerah sana itu lebih konstan ketimbang temperatur di tengah daratan. Ketika suhu dingin, dia tidak terlalu jatuh dinginnya. Ketika suhu panas, tidak terlalu naik panasnya. Kenapa? Karena di daerah pesisir tersebut dekat dengan laut. Dan laut itu tersusun atas massa air. Dan salah satu karakteristik air adalah memiliki kalor jenis yang tinggi. Apa itu kalor jenis? Kalor jenis adalah besarnya kalor atau panas yang dibutuhkan untuk meningkatkan suhu sebesar 1 derajat pada 1 gram molekul tertentu. Artinya, kalor yang dibutuhkan untuk meningkatkan 1 derajat Celcius air itu sangat banyak. Dampaknya apa? Air dapat menyerap panas dengan begitu besar, namun kenaikan air tersebut tidak terlalu tinggi. Dan pada suhu dingin, ketika air melepaskan banyak kalor, perubahan suhu pada air tersebut juga tidak jatuh terlalu banyak. Nah, ini penting. Penting kenapa? Dengan karakteristik seperti ini, masa-masa badan-badan air seperti ini, seperti di laut, di danau, mampu dianggap sebagai penyimpan panas. Dan ini mengakibatkan di daerah pesisir perubahan suhunya tidak se-ekstrim pada daerah daratan yang jauh dengan badan air seperti laut atau danau. Dan karakteristik tingginya kalor jenis pada air juga sangat penting. Kenapa? Karena bila kalor jenis air sangat rendah, maka air dengan mudahnya jatuh suhunya atau naik suhunya. Akibatnya keberadaan makhluk hidup di dalam air tersebut juga terancam. Kita tahu bahwa makhluk hidup itu dapat berkembang pada rentangan suhu tertentu. Bayangkan bila air dengan mudahnya naik suhunya ketika hanya mendapatkan sedikit kalor, ketika hanya mendapatkan sedikit panas, maka air dengan mudahnya mendidih. Kalau air mendidih, maka kehidupan di bawahnya pun juga akan
musnah. Begitu ya. Dan juga selain penguapan pada lautan, kita juga mengenal adanya evaporasi pada tubuh. Misalkan penguapan air pada tubuh ya. Misalkan ketika kita pada daerah atau pada ruangan yang bersuhu tinggi, maka pada umumnya kita akan berkeringat. Dan keringat ini sebetulnya penting dilakukan. Kenapa? Karena seperti ini. Kita analogikan seperti ini. Kita memiliki satu sekolah, kemudian setiap siswa itu dapat berlari sprint, lari cepat ya. Dan di satu sekolah tersebut rata-rata lari sprintnya adalah 6 detik per 10 meter. Nah, kenapa kok bisa secepat itu? Karena ada beberapa siswa yang larinya amat sangat cepat. Namun ketika para pelari cepat yang memiliki waktu lari paling cepat itu berpindah ke sekolah lain, maka rata-rata kecepatan lari siswa di sekolah tersebut juga akan turun. Awalnya rata-ratanya butuh 6 detik untuk mencapai 10 meter. Karena pelari-pelari cepatnya berpindah ke sekolah lain, maka rata-ratanya turun menjadi misalkan 10 detik per 10 meter. Begitu juga dengan air. Air yang molekulnya mengandung energi kinetik dan kalor yang tinggi, dia akan menguap. Akibatnya rata-rata suhu di dalam air secara keseluruhan akan menurun. Kenapa? Karena molekul-molekul air yang mengandung panas yang lebih tinggi terlepas dari asalnya tadi. Nah, tubuh kita dengan berkeringat akan menurunkan rata-rata panas di dalam tubuh kita. Prinsip sederhananya seperti itu. Kemudian karakteristik menarik dari air yang lain adalah dia berbeda dengan cairan yang lainnya. Kenapa? Kalau kita berbicara cairan yang lainnya, ketika dia mengalami penurunan suhu, maka kerapatan dari molekul tersebut, kerapatan dari zat tersebut akan semakin rapat, semakin memadat. Berbeda dengan air. Air itu menarik. Air dalam bentuk es dibandingkan air dalam bentuk cair dengan suhu yang rendah ya, yang lebih padat adalah air yang cair pada suhu 4 derajat. Jadinya kalau kita berbicara air itu ketika mengalami penurunan suhu, dia akan merapatkan jarak antar molekulnya. Itu seperti zat cair yang lainnya. Tapi menariknya, perapatan antar molekul tersebut terjadi hingga 4 derajat. Dan setelah 4 derajat, jadinya ketika turun lagi ke 3 derajat, 2 derajat, 1 derajat, dan 0 derajat, kerapatan molekul tersebut tidak semakin rapat. Malah akan semakin renggang. Akan merenggang. Sehingga ketika kita membandingkan air cair dalam suhu 4 derajat dengan es yang 0 derajat, yang lebih rapat adalah air yang cair dengan suhu 4 derajat tadi. Apa dampaknya? Ketika kita pergi ke luar negeri misalnya, atau ke Antartika, ketika ada lautan atau danau yang membeku, pembekuan terjadi hanya di permukaan. Kenapa? Karena es yang terbentuk tidak tenggelam. Misalkan air itu polanya seperti zat cair lainnya, yaitu ketika membentuk es atau memadat dia akan lebih padat, maka es akan tenggelam. Namun, seperti yang kita ketahui, es itu tidak tenggelam. Akibatnya ketika suhu dingin, hanya terjadi pembentukan es di permukaan air. Dan permukaan es tersebut tidak jatuh ke bawah. Nah, ini juga menguntungkan kehidupan. Dengan terbentuknya es hanya di permukaan air akan mengisolasi lingkungan air di bawahnya. Akibatnya lingkungan air di bawah es menjadi sedikit lebih hangat. Sehingga ikan-ikan atau udang atau hewan lain yang berada atau hidupnya di bawah permukaan es tadi masih dapat hidup. Bayangkan bila esnya tenggelam, maka seluruh air di sana juga akan membeku dari bawah hingga atas. Ketika membeku, maka seluruh makhluk hidup di sana kemungkinan besar juga akan membeku dan akhirnya
kehidupan akan terhenti. Itu salah satu karakteristik penting air yang menarik namun sangat bermanfaat bagi kehidupan. Nah, di sini bisa kita lihat dari skema gambar di sini. Kita lihat ya, kalau dalam cair, dalam bentuk fase cair, maka dia akan renggang, lebih renggang. Di sini densitasnya adalah sebesar 1 gram per cm kubik. Sedangkan dalam bentuk es, densitasnya atau kerapatannya menurun menjadi 0,92 gram. Jadinya dia akan lebih merenggang. Akibatnya apa? Es tidak tenggelam namun terapung. Itu berbeda dengan zat cair lainnya. Dan karakteristik lain dari air adalah dia mampu melarutkan berbagai senyawa polar. Salah satu contoh senyawa yang dapat terlarut di dalam air adalah garam, NaCl. Ya, ketika NaCl kita masukkan ke dalam air, maka natrium dan klorida tersebut akan terpisah satu sama lain. Ya, seperti yang kita ketahui, NaCl itu berikatan. Natrium dan klorida itu berikatan satu sama lain melalui ikatan ionik. Dan ketika NaCl tersebut dimasukkan ke dalam air, maka ikatan ionik tersebut akan putus. Dan natrium yang terlepas dari Cl tadi, klorida, natrium tersebut akan dikelilingi oleh molekul air. Dan kloridanya pun juga akan dikelilingi oleh molekul air. Dan ketika dikelilingi oleh air, seperti yang kita ketahui, natrium itu memiliki muatan yang positif. Dan juga sudah kita pelajari, oksigen itu memiliki muatan yang negatif. Sehingga ketika ion natrium terbentuk, maka ion natrium akan membentuk ikatan dengan oksigen dari molekul air. Di sisi lain, klorida yang memiliki muatan negatif akan membentuk ikatan hidrogen dengan hidrogen dari molekul air karena hidrogen memiliki muatan yang positif. Akibatnya ketika kita memasukkan NaCl, maka NaCl tersebut akan terlarut di dalam air. Di sini bisa kita lihat ya. Nah, ketika kita memiliki NaCl, kemudian kita masukkan ke dalam air, maka Cl dengan Na akan terlepas. Dan bisa kita lihat dari skema gambar di sini, natrium akan dikelilingi oleh molekul air dan molekul air tersebut akan berinteraksi dengan natrium melalui atom oksigennya yang bermuatan negatif. Di sisi lain, klorida yang bermuatan negatif akan dikelilingi oleh molekul air dan atom yang berinteraksi dengan klorida adalah atom-atom hidrogen yang bermuatan positif. Apakah hanya molekul ionik seperti itu yang dapat terlarut dalam air? Jawabannya tidak. Molekul yang besar seperti protein, di sini dicontohkan adalah lisozim ya. Lisozim itu ketika kita masukkan ke dalam air, dia juga akan terlarut. Tetapi berbeda dengan NaCl tadi. Kalau NaCl tadi, natrium dan kloridanya akan terlepas. Kalau lisozim itu tidak. Ya, komponennya tidak terlepas, namun masih bisa terlarut dengan air. Kenapa? Karena masih bisa membentuk ikatan. Ya, akan membentuk ikatan antara protein lisozim ini dengan molekul air. Begitu juga dengan selulosa. Selulosa itu juga dapat larut dalam air. Contoh selulosa adalah katun. Oleh karena itu ketika kita memiliki handuk katun, nah handuk katun itu memiliki keterikatan dengan air yang cukup kuat. Sehingga kita dapat dengan mudah melap daerah yang basah. Atau ketika kita menggunakan handuk katun, maka kita dengan mudah mengeringkan badan kita. Namun ketika kita mencuci handuk tersebut di mesin cuci, kita juga tahu handuk tersebut tidak akan terlarut di dalam air, tidak akan hancur di dalam air. Kenapa? Karena katun tadi dapat berikatan dengan air, namun ketika berinteraksi dengan air, berbeda dengan NaCl tadi, katun tidak akan terlepas komponen-komponen penyusunnya. Di sisi lain, ada molekul-molekul lain yang tidak seperti itu. Ada molekul-molekul nonpolar. Nah, molekul-molekul nonpolar itu misalkan minyak, lemak,
Nah, minyak, lemak itu ketika kita masukkan ke dalam air, dia tidak akan terlarut seperti NaCl, tidak akan berinteraksi juga dengan air seperti protein, seperti selulosa tadi, seperti NaCl tadi. Nah, kelompok molekul yang tidak dapat berinteraksi langsung dengan air itu kita kenal sebagai hidrofobik, fobia. Hidro itu air, fobia itu takut. Ya, kasarannya seperti itu artinya. Namun prinsipnya molekul yang hidrofobik adalah molekul yang tidak dapat berinteraksi langsung dengan air. Sehingga ketika kita mencampurkan minyak dengan air, dia tidak akan tercampur. Sedangkan molekul-molekul lain seperti NaCl tadi, kemudian glukosa, kemudian protein, lisozim ini atau selulosa, itu merupakan molekul-molekul hidrofilik. Filik itu suka. Artinya dapat berinteraksi dengan air. Nah, demikian penjelasan kita, pelajaran yang dapat kita pelajari dari air. Kita dapat memahami bahwa air itu penting bagi kehidupan, sehingga para ahli ketika mencari planet lain, mereka selalu mencari keberadaan air di planet tersebut. Bila ada air, maka kemungkinan kehidupan dapat terjadi di sana. Kenapa? Karena air itu komponen utama penyusun tubuh sekaligus sebagai medium tempat terjadinya berbagai reaksi biokimia sehingga memungkinkan kehidupan terjadi. Demikian penjelasan saya terkait air. Kita akan mempelajari zat atau senyawa lain yang berkaitan dengan kehidupan di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.